Karena Pancasila mengajarkan ada musyawarah dan mufakat. Maka mestinya berpikir kritis dibangun dalam semangat untuk musyawarah dan mufakat. Jangan dihilangkan itu semangat musyawarah mufakat. Karena itu adalah nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau bisa rumusan-rumusan seperti itu tidak cukup deskriptif, tetapi harus merupakan rumusan nilai yang menggambarkan keseimbangan perkembangan. Berpikir kritis dalam semangat musyawarah. Berpikir kritis dalam semangat mufakat. Jadi kita mengembangkan manusia Indonesia, pelajar Indonesia harus kritis, tapi dia punya semangat bermusyawarah dan mufakat. Menjawab pertanyaan siapakah manusia yang kita bimbing, siapakah manusia yang kita didik, dan hendak dibawa kemana. Oleh karena itu, fahamilah esensi hakikat manusia. Manusia mana? Manusia Indonesia. Saya kira ini perlu menjadi pesan moral bagi semuanya, bagi lembaga-lembaga pendidikan guru, bagi para pembina guru, bagi para pemimpin pendidikan, orang tua, masyarakat. Bagaimana kita melihat manusia Indonesia, hakikat manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Podcast seri pertama di P4TK Penjas BK kali ini kita akan membahas tentang guru belajar pada pembelajaran tatap muka berbatas, yang pada podcast perdana ini kita akan ditemani oleh yang terhormat, yang paling kita sangat rindukan. Beliau adalah guru besar emeritus dan Dewan Pembina APKIN, dan mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang kenal dan mungkin sangat merindukan sekali kita belajar banyak dari beliau. Beliau adalah Profesor Haji Dr. Sunaryo Kartadinata MPD. Ya, selamat datang Prof. Terima kasih sekali sudah bersama kami pagi hari ini untuk bersama-sama kita sedikit ngobrol-ngobrol ya Prof ya, mungkin ya terkait dengan BK masa lalu dan BK masa kini ya. Topiknya sederhana tapi saya pengen tahu banget nih Prof nih, secara dalam nih dari Prof nih. Selama ini taunya kalau kita ngobrol di seminar-seminar itu kan sesuatu hal yang serius ya gitu. Nah sekarang ini kita pengen tahu lebih dekat sama Prof nih gitu, sebagai orang tua kita, panutan kita di bimbingan dan konseling gitu. Nah mungkin boleh Prof memperkenalkan sekarang kesibukannya apa nih, terus kemudian lagi sedang ada proyek apa mungkin yang sedang dikembangkan oleh Prof. Mungkin gitu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kita ngobrol santai ya, dan terima kasih atas undangannya Mbak Ana. Ya. Saya senang sekali ini dapat berbincang-bincang lebih dari hati ke hati, lebih merefleksikan barangkali pengalaman, tapi kalau saya diminta untuk memperkenalkan diri sedikit, yang pasti pada saat ini saya sedang tidak berada di Indonesia karena sejak Februari 2019 saya dapat tugas negara mengemban tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan. Jadi saat ini saya ada di kota Tashkent, kira-kira sekian
10.000 kilometer dari Jakarta, barangkali kalau pakai pesawat direct 8 jam. Waduh. Kalau sekarang nggak ada direct, harus lewat Istanbul, Turki. Tentu kesibukan saya sehari-hari saat ini adalah lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan diplomasi. Tetapi sebagai seorang akademisi, saya tidak meninggalkan habitat itu. Jadi tetap saya pelihara karena jiwa saya adalah jiwa akademisi, khususnya dalam pendidikan. Itu saja kegiatan utama sekarang, apalagi sekarang sudah pensiun kan, jadi bisa lebih menikmati walaupun saya tetap memberikan kuliah di UPI secara daring dan di tempat-tempat lain. Luar Itu aja biasa. Mbak, kesibukan saya. Masya Allah, Prof. Sehat selalu ya, Prof ya, walaupun Alhamdulillah. jauh Alhamdulillah. dari Insyaallah. Bandung nih gitu ya. Pasti kangen ya makanan-makanan Bandung ya, terutama ya. Ya pastilah, tapi kita di sini sepanjang bisa mengupayakan masak sendiri atau ada yang masak orang Indonesia ya. Oke. Sekali-kali dapat lah. Oke, baik Prof. Ya, oke. Nih Prof nih terkait dengan akademisi ya Prof ya. Terus kemudian terhubung dengan diplomasi juga gitu. Nah, pasti ada poin-poin di mana ilmu bimbingan dan konseling tuh kepake banget ya Prof ya ketika kita berhubungan dengan manusia, dengan orang lain ya. Gitu. Ya. Ya, itu jelas itu karena diplomasi kan upaya untuk mempersuasi dan membuat orang yakin, percaya pada kita, sehingga juga bisa mempertemukan jalan berpikir. Dan bukankah itu juga dalam proses bimbingan dan konseling, mempertemukan jalan berpikir antara konselor dengan konseling. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai. Oke. Nah, kalau boleh nih Prof, mungkin kalau diceritain pasti Prof udah 35 tahun lebih kali ya untuk berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, khususnya di bimbingan dan konseling. Nah, kita pengen tahu nih Prof nih, kalau boleh secara singkatnya kayak apa sih bimbingan konseling dari masa ke masa, terutama dari masa yang fokusnya lebih ke sebelum kita pandemik ya Prof ya, sampai sekarang yang kita terpaksa untuk bisa melakukan konseling dengan kondisi yang memang kurang nyaman ya seperti ini. Tetapi kita pengen tahu nih Prof nih, dari pandangan Prof terkait dengan BK dari masa ke masa gitu. Mungkin ya. Oke, terima kasih. Jadi ini saya kan juga mencoba mengingat-ingat kembali ya, karena lama nih. Apa yang saya ingat sewaktu saya sebelum mendalami BK itu juga karena saya pernah dengar apa yang disebut dengan BK yang waktu itu namanya bimbingan dan penyuluhan. Jadi seingat saya itu yang namanya bimbingan dan penyuluhan ketika itu tahun 60-an, mungkin tahun 64 ya, 63, 64. Di Indonesia ini ada sebuah SMA yang disebut dengan SMA Gaya Baru. Dan dari situlah tampaknya itu upaya bimbingan dan penyuluhan ketika itu namanya, itu menjadi sebuah model untuk membantu para siswa. Hanya ketika itu memang BP sebutannya, itu lebih fokus kepada anak-anak yang maladaptif, maladjustment, yang nakal, pokoknya perilaku macam-macam. Disitulah BK berperan, dan yang menjadi petugas bimbingan dan penyuluhan itu semua guru, dan biasanya itu guru yang galak-galak itu. Barangkali dari situlah muncul miskonsepsi bimbingan dan penyuluhan ya. Nah, tahun 75 kita tahu itu keluarlah mulai BP secara lebih formal dalam pendidikan, dan di situ mulai terstruktur yang disebut dengan kurikulum 3C, pedoman bimbingan dan penyuluhan, terus berkembang. Dari situ mulai terstruktur, kita ketahui ada layanan, macam-macam layanan, mulai pengumpulan data sampai kepada tindak lanjut. Disitulah mulai muncul. Tahun 84 berubah menjadi bimbingan karir, sehingga BK fokus pada bimbingan karir. Dan di situ agak misleading dalam tanda petik karena BK dianggap identik dengan bimbingan karir. Sehingga tahun 96 itu kembali kepada BK dalam arti bimbingan dan konseling. Sehingga bimbingan karir kembali menjadi salah satu bagian dari bimbingan dan konseling.
Tahun 2006 muncul bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada pengembangan diri. Nah, di situ yang kita agak resah ketika itu, karena banyak pergeseran-pergeseran paradigma berpikir dan kerjasama dengan Kemdikbud atau Kemdiknas. Ketika itu dengan Abkin kita berupaya untuk merumuskan kembali, menegaskan jati diri BK, sehingga muncullah dari situ mulai diperkenalkan BK komprehensif, BK perkembangan, sampai pada akhirnya muncul 2 regulasi yang kita anggap penting pada tahun 2007 dan 2014. Yang pertama itu standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagai landasan pendidikan profesi konselor, itu Permendiknas 27 2008. Dan yang terakhir Permendikbud 111 2014 tentang penyelenggaraan BK di jenjang Dikdas dan Dikmen. Ini secara umum ya, kalau saya gambarkan dari masa lalu sampai saat ini, dan tentu saja pada saat ini kita berharap bimbingan dan konseling ini muncul sebagai sebuah upaya dan layanan profesional yang sifatnya kolaboratif, tentu harus kolaboratif dengan terutama guru-guru mata pelajaran di sekolah, karena mestinya sekarang BK itu memposisikan diri sebagai upaya untuk mendukung sukses akademik peserta didik. Jadi kalau dalam BK ini sekarang ini dikenal ada layanan dasar, layanan responsif, atau bidang layanannya ada bidang belajar, bimbingan karir, pribadi, sosial. Maka semua itu harus tertuju kepada upaya untuk mendukung sukses akademik siswa. Jadi siswa secara akademik itu sukses karena dia punya gaya belajar yang baik, dia punya perkembangan pribadi dan sosial yang matang, dan dia juga punya perspektif dan pemahaman karir yang cukup matang. Jadi ini merupakan sebuah layanan terpadu. Oleh karena itu harapan kita BK ke depan itu betul-betul inkorporasi dengan semua kegiatan sekolah. Saya pikir ini sebuah positioning yang patut kita upayakan, yang patut kita bina ya, sebagai layanan bahagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi kan itu kira-kira perjalanan dari tahun 60-an sampai saat ini, berapa tahun, mungkin itu sudah 60-an tahun lebih kan. Tapi betul. Dari situlah bimbingan dan konseling itu mulai berawal. Iya, saya sangat tertarik Prof ketika ini kan kita kebanyakan yang pendengar kita ini kan guru nih Prof ya. Nah, terkait dengan tadi yang miskonsepsi, terus kemudian juga guru-guru juga belum melakukan itu secara kolaboratif, sehingga tujuan-tujuan dari layanan BK itu kadang lebih terfokus memang untuk anak-anak yang bermasalah gitu. Nah, andaikan nih Prof, kalau misalnya guru-guru ini gitu ya sudah punya satu komitmen satu sama bahwa mereka bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai atau terpadu kalau tadi bahasanya Prof tadi gitu. Nah, kira-kira nih Prof, untuk bisa guru-guru itu punya sense ya, atau punya keterkaitan tadi dia ketika menjadi guru gitu, terus kemudian dia punya sense bahwa ini loh yang harusnya mereka lakukan gitu, terkait dengan mereka tahu bagaimana berkolaborasi, mereka tahu terpadu dengan sebuah school system management tadi gitu. Nah, kira-kira nih kalau menurut Prof, kompetensi apa yang mesti dikuasai lebih banyak lagi dalam menghadapi kondisi-kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan kolaborasi itu Prof gitu. Ya, oke. Jadi ini tentu kolaborasi ini menjadi sebuah keniscayaan pada saat ini, karena sistem peluncuran BK saat ini itu mesti menggunakan pendekatan kolaboratif. Dan persoalan kolaboratif ini sangat memerlukan dukungan manajemen dan leadership sekolah. Tanpa itu saya pikir agak sulit, sebab yang akan terjadi nanti seolah-olah guru bimbingan dan konseling itu mencari-cari sesuatu pekerjaan karena tidak jelas pekerjaannya. Tapi kalau ada sebuah kebijakan leadership, dukungan manajemen dari pimpinan sekolah, dari pimpinan pendidikan, apalagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
mungkin Pempa TK nanti bisa memformulasikan itu akan menjadikan sebuah proses pembelajaran di mana BK berposisi mendukung sukses akademik itu menjadi jelas. Saya ambil contoh begini. Ketika seorang guru memberikan pelajaran X, apapun pelajarannya, dan ada suatu determinan belajar yang harus dikembangkan, katakan saja sense of curiosity siswa. Dan ini sebuah research doktor yang saya supervisi menunjukkan sebagai salah satu contoh, ya. Jadi bagaimana sebuah proses pembelajaran seorang guru tapi juga sekaligus menumbuhkan sense of curiosity siswa yang tinggi yang akan menimbulkan proses berpikir kritis dan kreatif para siswa. Di sini guru BK itu bisa berperan baik di dalam membantu guru untuk memahami strategi pengembangan sense of curiosity, cara berpikir kritis, ataupun di dalam menciptakan lingkungan belajar bersama-sama guru. Jadi tugas seorang guru BK ketika berkolaborasi, dia mendampingi atau bersama-sama guru mata pelajaran menciptakan lingkungan belajar sebagai lingkungan perkembangan. Di sini ada sebuah kompetensi yang harus dibangun, bagaimana menumbuhkan lingkungan perkembangan. Sebab sense of curiosity yang dibangun bukan dalam arti pengetahuan, bukan cognitive acquisition, tapi ini harus experiential learning. Harus belajar yang dialami langsung. Artinya harus diciptakan lingkungan yang memang menumbuhkan sense of curiosity. Maka di sini ada kompetensi yang harus dikuasai bagaimana menciptakan lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar atau sebaliknya. Salah satunya apa? Salah satunya agar siswa termotivasi untuk membangun sense of curiosity, bagaimana guru bersama-sama konselor menyajikan sebuah topik atau tema yang mengandung unsur novelty. Novelty itu kebaruan yang menstimulasi cara berpikir peserta didik. Kebaruan dalam pengertian bukan hal yang asing atau baru, tetapi bagaimana guru bersama konselor menyajikan hal itu seolah-olah baru, dalam tanda petik seolah-olah baru karena ini untuk menstimulasi. Artinya, baik guru bidang studi maupun konselor di situ harus berpikir kreatif dan inovatif menyajikan topik yang mengandung novelty. Luar biasa. Ini kan sebuah dinamika yang harus dibangun. Tidak bisa monoton. Dan itu perlu kolaborasi. Jadi saya yakin dan meyakinkan bahwa pada saat ini, saat yang tepat, pendekatan, bimbingan, dan konseling itu berkolaborasi dengan proses pembelajaran, ya, sehingga posisi BK untuk mendukung sukses akademik itu bisa terwujudkan secara bersama-sama. Okay. Saya punya research di sekolah dasar, ini sekolah dasar contohnya, yang notabene kan boleh dikatakan tidak ada BK di situ. Mengapa betul. Pada Permendikbud 111 BK itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Yeah. Tahun 2016 atau 2017 saya research di SD bersama tim tentang gaya kognitif siswa SD, dikaitkan atau dilihat kecenderungannya dengan perilaku agresif, dengan perilaku tawuran semacam itu. Jadi gaya kognitifnya apa? Ini kan sungguh mencengangkan hasilnya itu. Ada 3 catatan besar. Yang pertama bahwa anak-anak SD ini cenderung menggunakan dalam cara berpikirnya, cenderung menggunakan belahan otak kiri. Artinya berpikir logis, rasional, dikotomis. Dan kurang menggunakan berpikir otak kanan yang kreatif, inovatif dan sebagainya. Yang kedua, dalam cara berpikir, dalam gaya berpikir, gaya kognitif siswa SD tentang perilaku kenakalan, mereka berpikir bahwa sebuah perilaku perilaku kekerasan yang mengenai dirinya, pikirannya membenarkan kalau perilaku itu bisa dibalas. Artinya ada pembalasan terhadap perilaku itu. Dan yang ketiga, kecenderungan berpikirnya, pembalasan itu adalah tindakan fisik.
Bisa dibayangkan kalau cara berpikir anak-anak kita seperti itu, pantesan aja banyak tawuran. Apakah dalam proses pembelajaran menyentuh hal semacam itu? Dan disitulah BK bisa masuk. Bisa masuk secara kolaboratif di SD sekalipun. Ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh kecil, dan saya pikir banyak hal-hal lain yang bisa kita ungkap. Maka sekarang BK, ya, itu kolaborasi itu saya pikir menjadi sebuah keniscayaan dan memerlukan sekali lagi dukungan manajemen, kebijakan, leadership dari pimpinan sekolah dan para pemimpin pendidikan. Betul sekali. Oke, menarik ya Prof ya. Dan emang dari masa ke masa bahwa terjadi pergeseran BK tujuan maupun bagaimana melakukan, sehingga nanti eksklusivitas dari guru BK tidak lagi berperan mandiri, tetapi justru bagaimana mereka bisa berkolaborasi mendukung kondisi belajar yang benar-benar mendukung perkembangan peserta didik ya Prof ya. Dan itu luar biasa Prof. Dan memang kedepannya guru-guru bisa melakukan itu menjadi sebuah kajian-kajian PTBK kecil ya Prof ya, supaya bisa terjawab dari apa yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan kebijakan tadi Prof, yang Prof bilang bahwa guru BK kolaborasi itu bisa tercipta bisa lebih cepat ya, kondusif, bisa terjadi dan bukan sebuah keniscayaan. Itu memang membutuhkan sebuah dukungan secara kebijakan. Nah, kalau sekarang nih Prof, terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengembangkan Merdeka Belajar salah satunya. Selain itu juga yang outcome pembelajarannya untuk memenuhi profil pelajar Pancasila, di mana profil ini kita belum pernah punya ya, tetapi di Merdeka Belajar ini di kementerian sekarang ada outcomes jangka panjang. Nah, kemudian juga dikembangkan juga sekolah penggerak yang mudah-mudahan bisa menempatkan bimbingan dan konseling, bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Prof nih terkait dengan Merdeka Belajar, peran BK ini bisa muncul atau bagaimana Prof? Saya pengen dengar banget nih ketika Prof mengulas ini Merdeka Belajar. Oke, baik ya. Ya, Merdeka Belajar saya lebih prefer merumuskan ini karena kalau dilihat dari filosofi dan konsepnya kan sesungguhnya Merdeka Belajar ini bukan konsep baru gitu ya bagi saya ini gitu ya, sebab kalau dilihat dari pikiran Ki Hajar Dewantara aja misalnya, itu sejak tahun 1938 sudah menstate itu Ki Hajar Dewantara itu bahwa proses pendidikan itu sesungguhnya adalah proses memerdekakan. Memerdekakan apa? Adalah memerdekakan berpikir. Memerdekakan berpikir, dan orang yang merdeka itulah orang yang mandiri. Jadi itu konsep yang sudah sangat dicanangkan sejak lama. Kalau kita pinjam konsep Carl Rogers tentang freedom to learn atau freedom of learning, itu kan merdeka belajar. Dan esensinya merdeka belajar atau freedom to learn itu adalah belajar yang bermakna, significant learning. Artinya significant learning itu sebuah proses belajar yang memang memberikan makna spesifik kepada individu, dan makna itu bisa bersifat individual. Artinya di dalam proses ini individu atau siswa bisa memilih apa yang hendak dipelajari. Ada freedom to learn, ada freedom to choose, ada freedom to decide, untuk memutuskan apa yang ingin dipelajari. Jadi dalam teori ini memang pendidikan itu semacam menyajikan menu untuk belajar dan siswa memilih. Tapi dalam proses memilih tentu harus memilih yang bermanfaat, yang signifikan. Tidak selamanya manusia itu mampu secara otomatis memilih. Karena memilih dan mengambil keputusan adalah sebuah kecakapan, sebuah kompetensi, dan itu harus dibangun. Maka bimbingan dan konseling akan berperan untuk menghantarkan siswa untuk membangun, mengembangkan kecakapan memilih dan tanggung jawab tadi terhadap
menu-menu belajar yang disediakan oleh program pendidikan. Itu antara lain peranan BK. Dan dengan demikian maka BK ini pada esensinya, pada akhirnya memerdekakan konsli dalam arti memandirikan. Jadi bagi saya mereka belajar itu artinya memandirikan siswa untuk mengambil keputusan, memilih, ya, dan dengan demikian dia bertanggung jawab atas pilihan, sehingga kemandirian ini adalah sebuah tujuan bimbingan dan konseling. Nah, ini peran BK di sini, ya. Peran BK ini dalam mengembangkan kemampuan memilih, kemampuan mengambil keputusan, entah mata pelajaran, karir, program pendidikan, dan seterusnya. Memang betul bahwa proses pendidikan itu tentu tidak hanya, dan kita sangat sepakat itu memang betul demikian secara filosofis, tidak hanya urusan-urusan kognitif, tapi urusan perkembangan manusia itu sendiri sebagai seorang pribadi, sebagai sosok individu yang mandiri, yang bertanggung jawab. Dan ini BK turut bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Oleh karena itu, baik pendidikan maupun BK harus bertolak dan tak boleh lepas sedikit pun dari pemahaman mendalam tentang hakikat manusia. Dan ini persoalan filsafat, persoalan filosofis. Kalau sekarang Indonesia atau khususnya Kemdikbud sadar dan concern akan sosok manusia Indonesia, khususnya pelajar Indonesia yang dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Saya tidak tahu apakah profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasilais. Berbeda maknanya tuh. Ya, sebab bisa orang menafsirkan pelajar Pancasila apakah pelajar yang belajar Pancasila, pelajar sejarah apa pelajar yang belajar sejarah, atau pelajar Pancasila. Saya pikir ini perlu kita diskusikan supaya jelas pemaknaannya. Tetapi yang penting bahwa inilah yang harus jadi cantolan. Hanya ketika cantolan yang dirumuskan, tentu juga ini harus konsisten dengan filsafat itu sendiri. Salah satu karakteristiknya itu kan berpikir kritis, ya. Berpikir kritis, kemandirian. Berpikir kritis, kemandirian, gotong royong, kemudian keragaman global, berakhlak mulia, bertawakal, dan seterusnya. Sambil berpikir kritis saja misalnya. Saya kira saat ini orang banyak bicara tentang berpikir kritis. Dirumuskan dalam hot, seolah-olah itu juga baru, padahal kan bukan baru. Tetapi kita formulasikan sekarang ini menjadi kompetensi yang amat diperlukan pada era sekarang. Oleh para siswa dikuasai, berpikir kritis. Tapi dalam konteks Pancasila itu, bagaimana berpikir kritis ini posisinya? Kan harus jelas posisinya. Berpikir kritis dalam konteks apa? Mungkin bisa kita katakan, oke, manusia Indonesia harus berpikir kritis. Harus berpikir kritis. Para siswa kita berpikir kritis. Harus melihat ada perbedaan berpikir satu sama lain. Dan harus dihargai kalau pikiran itu berbeda. Secara kritis pula. Tapi apakah berhenti di situ supaya manusia Pancasila? Saya pikir Anda. Karena Pancasila mengajarkan ada musyawarah dan mufakat. Maka mestinya berpikir kritis dibangun dalam semangat untuk musyawarah dan mufakat. Jangan dihilangkan itu semangat musyawarah mufakat, karena itu adalah nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau bisa rumusan-rumusan seperti itu tidak cukup deskriptif, tetapi harus merupakan rumusan nilai yang menggambarkan keseimbangan perkembangan. Jadi ketika guru atau siapapun melihat dan memahami, oke, berpikir kritis dalam semangat musyawarah, berpikir kritis dalam semangat mufakat. Jadi kita mengembangkan manusia Indonesia, pelajar Indonesia harus kritis, tapi dia punya semangat bermusyawarah dan mufakat. Bukankah itu nilai keragaman yang dibangun dan seimbang? Ini saya kira perlu kita kaji secara terus-menerus, karena saya yakin kan kementerian pun ini sebuah inisiatif yang bagus dan terbuka yang bisa kita berikan masukan-masukan.
Itu salah satu contoh saja Mbak Ana ya. Jadi BK ini akan berperan bagaimana mendorong dan memfasilitasi pelajar-pelajar kita ini untuk sampai pada misalnya mampu berpikir kritis tapi dia bersemangat mufakat. Kira-kira bagaimana ini menyiasatinya, membantu itu. Dan kalau itu akan diwujudkan dalam sekolah penggerak, ya silakan saja itu sebagai sebuah inisiasi, sebagai sebuah model. Tapi saya berharap model ini juga merupakan model yang sifatnya bottom up dan sustainable. Sebab terus terang kelemahan di kita ini itu tidak sustainable inovasi itu. Sambil contoh. Pada tahun 70-an kita punya yang disebut dengan cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif itu kira-kira juga significant learning, merdeka belajar. Tapi itu hilang tanpa bekas dan sekarang kembali muncul lagi. Padahal itu sangat erat kaitannya karena konsep tadi tidak berlanjut. Sayang sesungguhnya. Banyak konsep-konsep inovasi pendidikan yang lama, tapi karena tidak dilanjutkan dalam cara berpikir berikutnya, maka itu hilang lenyap. Dan seolah-olah muncul lagi yang baru lagi, ya lapangan kan bisa menjadi bingung. Jadi saya pikir ini perlu cari kontinuitas berpikir, ya karena memang pendidikan pada hakikatnya filsafatnya tetap itu, yang berubah itu konteks. Yang berubah konteks, jadi konteks yang harus dimaknai dari sisi filsafat itu. Merdeka belajar itu silakan, tapi dalam pengertian untuk memerdekakan berpikir. Jadi belajar di kelas pun bisa memerdekakan berpikir. Jangan mereka belajar nanti diartikan karena belajar di luar kampus, belajar di industri, belajar tidak di kampus, itu mereka belajar. Bukan hanya itu. Merdeka belajar artinya memerdekakan proses dan cara berpikir. Dalam kelas pun bisa dilakukan itu. Memerdekakan manusia dalam cara berpikir. Wah, luar biasa banget nih Prof nih. Beruntung banget nih, ya ampun kita bisa ngobrol-ngobrol sama Prof nih. Ngobrol-ngobrol santai aja, santai. Luar biasa ilmunya. Dan itu yang ada pada pikiran saya itu ya, saya kemukakan gitu. Tapi benar, benar. Maksudnya akademik tentu aja bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan, bisa dicari cara berpikir yang paling konform. Paling tidak Prof, kita berpola pikir nanti terarahkan terkait dengan sebuah kebijakan. Saya teringat sekali dengan tulisan Prof yang mengatakan bahwa ketika ada kebijakan baru, nah disitulah BK harus berpikir inovatif, kritis bagaimana kebijakan ini BK itu bisa berperan aktif. Apa yang bisa dikontribusikan oleh bimbingan dan konseling, tapi itu bukan tulisan resmi oleh Prof, tapi itu adalah WA pesan singkat tetapi yang di broadcast oleh teman-teman, dan itu menurut saya punya ruh tersendiri bahwa disitulah peran bimbingan dan konseling apapun kebijakannya, tetapi karena kita berbicara tentang hakikat manusia, disitulah saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Prof itu sangat benar sekali. Sisi-sisi positif inilah yang memang bisa selalu dikembangkan oleh bimbingan dan konseling gitu. Ya Prof, terkait dengan Merdeka Belajar itu sendiri Prof, yang memang belajar merdeka ya, merdeka belajar, dan prosesnya itulah yang menjadi titik berat oleh guru ya. Bagaimana nanti teman-teman bisa menyiapkan itu, bahwa kami sebagai guru ini bisa menyiapkan proses yang memerdekakan, baik itu rencananya, programnya, RPP-nya sampai kepada prosesnya, sehingga anak-anak juga merasa dibebaskan dalam untuk bereksplorasi dan seterusnya. Nah, Prof, saat ini kan pembelajaran nih sedang dalam kondisi yang kurang kondusif ya gitu kondisinya gitu. Kurang kondusif juga dalam titik-titik poin bahwa pendidikan sekarang ini memang dalam batas-batas yang sangat kalau menurut saya sih memprihatinkan gitu. Kenapa? Meskipun kita ada online tetapi ada sisi-sisi yang memang tidak bisa dijangkau oleh online gitu. Nah, pembelajaran online selama kurang lebih setahun ini Prof, kalau di kementerian ini ada istilah 3 dosa besar ya, dosa tentang bullying, narkoba, dan satu lagi adalah kejahatan seksualitas gitu ya. Nah, pengaruh terhadap psikologi peserta didik ini itu seperti apa ya kira-kira yang
menurut Prof ini akan nantinya menjadi tantangan tersendiri gitu dengan tatap muka nanti ketemu nih, pertama pasti mereka senang banget kan, euforia seneng ketemu masuk kelas gitu, tapi ternyata mereka harus memulai dari nol lagi, bahkan ada mungkin 1 tahun ya tidak mengalami kelasnya gitu. Bagaimana pandangan Prof terhadap hal ini gitu ya, bahwa teknologi punya sisi-sisi yang negatif juga punya sisi positif. Nah, apa yang harus disiapkan gitu ya oleh teman-teman Bapak dan Ibu guru ini terkait dengan kondisi seperti ini? Monggo Prof. Oke, terima kasih. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri akibat dari COVID ini. Di satu sisi mungkin hikmah dalam tanda petik, di sisi lain semua orang belajar secara serta-merta untuk menggunakan teknologi dan berkomunikasi di dunia maya. Ada dampak-dampak psikologis, mungkin plus minusnya. Sebagai contoh saja, mungkin perlu survei saat ini, tetapi di awal-awal berbagai survei menunjukkan bahwa dengan belajar online yang ditampilkan entah itu berbentuk komunikasi yang tidak optimum, program pembelajaran yang dikatakan esensial yang mungkin tidak bisa menyentuh seluruhnya dan sebagainya. Secara psikologis ini akan menimbulkan semacam rasa uncertainty pada para siswa. Semacam rasa ketidakpastian akan dirinya. Bagaimana nasib pendidikan mereka ke depan? Bagaimana nasib perjalanan hidup mereka ke depan dalam pendidikan? Ini baik pada para siswa maupun para orang tua. Bagaimana ini kemungkinan perjalanan karir mereka dengan pendidikan semacam ini? Dan kondisi ini menimbulkan uncertainty, menimbulkan ketidakseimbangan di dalam kesejahteraan psikologis. Yang akibatnya tentu ini akan mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Ini bisa muncul akibat semacam ini. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan. Artinya, kalau ini merupakan dampak, salah satu dampak bagaimana pemanfaatan teknologi seperti daring ini juga tetap bisa memelihara kesehatan mental, bisa memelihara kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu seyogianya sejak awal dan dalam berbagai webinar sudah saya sampaikan kondisi ini, kebijakan Kemdikbud yang menekankan kepada rumusan kurikulum minimum atau esensial mestinya tidak berhenti di situ. Mestinya tidak berhenti di situ. Tapi harus ada penciptaan lain, kondisi sosial psikologis yang menjadi keutuhan dari situ. Artinya, dalam proses pendidikan daring ini ada dua kondisi yang sekaligus harus diciptakan. Pertama, kondisi minimum dari program tadi yang harus bisa dideliver secara baik. Yang kedua, kondisi sosio-psikologis pedagogis yang dibangun lewat daring. Jadi ini dua hal yang harus terpelihara. Jika tidak, maka nanti akan timpang. Sehingga uncertainty tadi muncul, kecemasan bisa terjadi, ketidaksejahteraan siswa bisa terjadi, dan itu akan muncul. Kecemasan, mungkin juga frustrasi, mungkin juga hopeless. Ini dampak psikologis. Belum lagi masalah aksesibilitas. Karena masalah aksesibilitas, perlakuan orang tua juga tidak standar. Ada yang membantu dan ada yang membiarkan anak-anaknya. Maka ini akan punya dampak mungkin terjadi semacam splitting di dalam kompetensi siswa. Karena ada siswa yang aksesnya bagus, ada siswa yang aksesnya tidak bagus. Jangan-jangan terjadi dikotomi achievement. Terjadi sebuah gap antara kelompok A yang punya akses dengan kelompok B yang tidak punya akses. Sementara kalau tatap muka, aksesnya relatif sama karena mereka berdialog dengan guru.
Ini kan dampak psikologis ini. Tapi mungkin siswa dan orang tua tidak merasa ada dampak itu karena toh mereka tak pernah berkomunikasi langsung dengan teman ataupun para guru. Tapi ini perlu diantisipasi ada dampak seperti itu. Mungkin ada dampak dihotomis, kompetensi, perilaku atau achievement karena persoalan aksesibilitas. Dan dengan demikian dalam konteks persiapan tatap muka ini mestinya memperbaiki hal-hal itu. Kesiapannya itu memperbaiki hal-hal itu. Tapi yang perlu ditegaskan juga bahwa hikmah yang perlu diambil mestinya ini menjadi sebuah kesadaran bagi semua pihak bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Plus masyarakat tentunya. Keluarga disadarkan betul bahwa dia bertanggung jawab terhadap pendidikan. Perlu kolaborasi yang bagus. Saya kira ini satu momentum bagus. Kalau secara filosofis, teoritik, konsep program dilanjutkan dengan sebuah wujud kolaborasi keluarga dan sekolah, walaupun sudah tatap muka, secara lebih efektif dan produktif sebagai sebuah kebijakan pendidikan nasional, saya kira itu bagus. Karena ini akan mengembalikan tanggung jawab pertama dan utama tentang pendidikan anak kepada keluarga, bukan kepada sekolah. Yang pada saat ini, dalam era pandemi sekalipun, saya melihat, mendengar banyak kasus-kasus yang orang tua mungkin kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Padahal itu ada dalam keluarga. Ini mari kita kembalikan pendidikan yang pertama dan utama itu dalam keluarga, dan mungkin perlu di-state sebuah kebijakan nasional kolaborasi keluarga dan sekolah ini perlu dibangun secara lebih kokoh untuk melanjutkan format yang ada pada masa pandemi ini kepada pasca pandemi. Demikian juga masyarakat. Karena ketika tatap muka terbatas ini dimulai, masyarakat punya peran. Mengapa punya peran? Loh, kan anak-anak keluar di situ. Kalau masyarakatnya tidak disiplin tentang hidup sehat untuk mencegah pandemi, jangan-jangan ini bisa klaster menularkan pada anak-anak. Sangat berbahaya tentu. Jadi 3 hal ini, keluarga, sekolah, masyarakat, ini harus amat kuat kolaborasi. Mari ini kita jadikan pelajaran dari belajar daring karena suasana COVID ini. Saya melihat untuk membangun kolaborasi dalam 3 lembaga pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan itu yang dicita-citakan dan ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira ini sebuah momen yang bagus dilihat dari sisi positifnya, tapi inilah momentumnya sekarang gitu. Untuk bersama-sama pendidikan ini menjadi tanggung jawab semua. Dengan cara seperti ini, maka kekhawatiran Mbak Ana tadi tentang bullying, tentang narkoba, tentang seksualitas, ini kan akan menjadi tanggung jawab bersama ini. Kebijakan pun tentu akan mengawal itu. Jangan nanti ketika ada anak yang bullying, narkoba, seksualitas, sekolah lagi yang disalahkan. Kan tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Saya sangat prihatin kalau ada perilaku-perilaku anak. Entah tawuran, entah seksualitas, entah bullying. Lalu sekolah selalu menjadi sasaran. Guru selalu menjadi yang dipersalahkan. Kepala sekolah yang menjadi dipersalahkan. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Mari kita lihat dalam perspektif yang lebih proporsional. Bagaimanapun juga tanggung jawab keluarga ini pertama dan utama, dan tak akan ada perilaku yang macam-macam pada diri anak tanpa bersumber dari keluarga. Mesti ada saja sumber dari keluarga. Mesti itu kalau kita gali. Jadi keluarga ini teramat penting. Jadi ini merupakan pendidikan, parenting education, mari kita bangun. Ya, kolaborasi antara 3 lembaga ini sebagai hikmah dari COVID-19 ketika kita akan masuk ke dalam pra tatap muka ini. Saya pikir gitu, Mbak Ana. Ya. Baik, Prof nih, terima kasih sekali nih, Prof ya. Nah, save for the best for last nih, Prof, tentang guru-guru ke depannya nanti.
Saya pengen tanya lagi, satu lagi ya Prof, boleh ya? Silakan, Oke, silakan. apa yang pesan-pesan Prof untuk para guru-guru nih di lapangan terkait begitu banyak tantangannya ke depan yang akan dihadapi oleh guru-guru tadi yang sudah Prof jelaskan ya, baik dari bagaimana membangun kolaborasi, membangun keterampilan abad 21, kemudian kalau boleh dikatakan tadi kemandirian dengan yang positif itu dibilang self regulatednya peserta didik ini juga harus bisa dikembangkan, diarahkan gitu ya. Nah, dari situ kan sebetulnya tantangan kedepannya itu akan jauh lebih kompleks ya Prof ya. Nah, saya pengen dengar sekali nih Prof nih, kira-kira apa menurut Prof saran-saran atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman apa Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini bisa mendengarkan Prof terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ke depannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi saya ingin mencoba merefleksikan, tentu tidak seluruhnya, tapi saya ingin mengambil beberapa hal yang esensial. Pertama, pendidikan dan BK ini adalah sebuah urusan yang terkait dengan membawa manusia, yang terkait dengan urusan memfasilitasi perkembangan manusia. Urusannya adalah dari mana hendak kemana kita membawa manusia. Ini kan urusan tentang hakikat manusia. Maka hal yang pertama yang harus selalu diingat oleh para guru, oleh para konselor, menjawab pertanyaan siapakah manusia yang kita bimbing, siapakah manusia yang kita didik, dan hendak dibawa kemana. Oleh karena itu, fahamilah esensi hakikat manusia. Manusia mana? Manusia Indonesia. Saya kira ini perlu menjadi pesan moral bagi semuanya, bagi lembaga-lembaga pendidikan guru, bagi para pembina guru, bagi para pemimpin pendidikan, orang tua, masyarakat. Bagaimana kita melihat manusia Indonesia, hakikat manusia Indonesia. Ya kita gunakan tentu koridor filsafat Pancasila untuk itu. Tidak ada cara lain, karena itu yang sudah kita sepakati menjadi kesepakatan bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dan pesan konstitusi. Itu yang pertama. Secara implikasinya kepada bimbingan dan konseling, maka kita harus memahami konseling secara mendalam, dan itu sudah ada pada rumusan kompetensi. Tetapi mendalam bukan hanya dalam arti kata masalah dan problema perilaku, tetapi mendalam dalam arti hakikat manusia yang sedang kita bimbing. Yang kedua, pandangan filosofis dan hakikat tentang manusia itu tidak akan berubah. Kemana manusia hendak dibawa tidak akan berubah juga secara hakiki. Tentu kepada kehidupan yang baik dan yang benar. Tapi yang berubah itu adalah konteks. Konteks itu akan berubah dari waktu ke waktu. Dan kita sekarang sedang ada dalam konteks. Konteks global lah. Konteks industri 4.0 lah. Konteks masyarakat 5.0 itu semua konteks. Tapi apa manusianya secara hakiki harus berubah? Tidak berubah. Jadi yang harus dilakukan oleh pendidik, oleh guru BK adalah memahami konteks itu dalam pandangan filosofis yang diyakini. Oleh karena itu akan sangat berbahaya jika hanya faham konteks tanpa memahami filosofi tentang hakikat manusia yang akan kita didik, yang akan kita bimbing. Konteks ini berkembang. Dan akibat atau implikasi dari konteks ini berkembang dan dinamis, maka guru, konselor harus belajar secara terus-menerus. Belajar sepanjang hayat secara kritis, inovatif. Tapi saya tegaskan seperti tadi, inovasi itu bukan teknologi. Inovasi itu pada cara berpikir yang membuat pembaharuan. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah profesionalisme. Profesionalisme ini bagi guru BK, bagi guru,
karena hendak membawa manusia Indonesia ke arah tujuan tertentu secara normatif berdasarkan filsafat Pancasila, maka dalam mengajar, dalam membimbing harus sadar betul dia akan membawa dan membangun manusia Pancasilais. Artinya dia harus paham manusia Indonesia, tetapi yang lebih penting bahwa profesi BK, profesi guru itu harus membawa misi. Misinya apa? Misinya mengembangkan manusia Pancasilais, mengembangkan manusia Indonesia berdasarkan filsafat, nilai-nilai sosial budaya, historis, dan sebagainya. Jadi ada misi. Bimbingan dan konseling tidak cukup menguasai teknik-teknik konseling, tidak cukup menguasai teknik-teknik bimbingan, tetapi semua teknik bimbingan, semua teknik konseling menjadi kesatuan utuh dengan misi tadi. Misinya apa? Misinya adalah misi pendidikan, misinya misi bangsa, misinya misi negara. Ini yang harus disadari oleh guru BK untuk jangka panjang. Karena apa? Karena pada saat ini keterbukaan yang akan berikan pengaruh cepat kepada para remaja itu sangat terbuka lebar dan bisa terjadi setiap saat. Sehingga misi ini harus menjadi sebuah kesadaran membimbing dan kesadaran mendidik. Dengan demikian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah maka kita harus tetap ajeng pada jati diri profesi. Di mana jati diri profesi? Kita ada dalam pendidikan. Dan pendidikan itu membawa manusia ke arah yang semestinya berdasarkan pemahaman mendalam tentang hakikat manusia, berdasarkan filsafat tentang manusia yang di negara Indonesia ini kita beranjak dan bertolak dari filsafat Pancasila untuk memahami dan membawa manusia Indonesia masa depan. Saya kira hal-hal ini yang saya sampaikan bukan hal-hal teknis, tapi hal-hal yang bisa mengundang atau perlu mengundang pemikiran kita mendalam ke depan sehingga profesi ini sustainable dan secara dinamis ini bisa menjadikan atau dijadikan sebagai cara berpikir di dalam memberi makna kepada konteks tadi yang berubah terus secara dinamis. Mungkin itu Mbak Ana, dan tentang keterampilan abad 21, self regulation segala macam, ya, karena kemandirian pada hakikatnya juga adalah regulasi diri. Regulasi diri, kemandirian itu adalah regulasi diri. Dengan regulasi diri maka orang akan paham mana yang patut dilakukan, mana yang tidak, dan juga dia paham betul apa risikonya jika dia melakukan dan tidak melakukan ini. Dan keberanian menghadapi risiko itu adalah tanggung jawab. Jadi self regulasi itu adalah konsep yang harus dimaknai sebagai bahagian dari membangun kesadaran tanggung jawab. Mungkin itu Mbak Ana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Prof. Terima kasih sekali Prof. Ini sebuah ilmu yang luar biasa dari Prof. Naryo, dari Bapak. Dan benar tadi bahwa kesadaran pendidikan kita di Indonesia dengan kondisi yang sedang sedang pandemik seperti ini, bahwa pendidikan itu adalah milik bersama dan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang perlu kita bahwa diskusi ini menurut saya sangat menarik dan mungkin bisa membawa kita atau guru ya untuk lebih bermakna dalam memberikan pembelajaran dan memberikan layanan bimbingan dan konseling. Karena urusan pendidikan ini, Prof, tadi saya sangat tertarik bahwa urusan pendidikan adalah urusan tentang memfasilitasi perkembangan manusia, sehingga mengetahui jati diri tentang siapa kita, siapa manusia itu, ya itu memang tidak bisa ditawar dan memang harus ya masa di mana teknologi dan hakikat manusia itu tidak bisa ditawar. Dua-duanya punya kepentingan yang sama, tetapi hakikat manusia itu adalah yang membedakan kita dengan teknologi saat ini. Dan satu lagi mungkin Prof, closing statement kami ingin dengar sekali. Satu closing statement dari Profesor untuk kita semua sebagai bagian dari oleh-oleh dari
profesor yang saya sayangi dan saya hormati selalu sepanjang hidup saya karena saya ada di bimbingan dan konseling. Silakan Prof. Halo Prof. Ya, terima kasih. Ya, tentu sebagai sebuah closing statement dari acara ini, pertama. Halo? Ya, Prof. Terdengar suara saya, Prof? Mungkin ada gangguannya. Ada, terdengar. Oke. Terdengar jelas, ya, Prof. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertama tentu ini saya sangat mengapresiasi upaya seperti ini, ya, upaya seperti ini. Dan pesan tambahan saya sebenarnya tadi sudah cukup lah. Tapi ini jika diperlukan maka saya ingin mengatakan bahwa ya, kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang menuju perkembangan yang paripurna. Tentu kita berharap, dan bimbingan dan konseling punya tugas untuk membawa manusia ke arah hidup seperti itu. Nah, oleh karena itu persoalannya tentu bagaimana pribadi konselor ini bisa kita bangun sehingga pribadi konselor itu sendiri bisa menjadi dalam tanda petik sebuah instrumen untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Kira-kira ini bisa dimaknai, ya, kalau kita ingin mengembangkan kepribadian peserta didik yang matang, maka tentu konselornya juga perlu punya kepribadian yang matang. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalau kita ingin mendidik, membimbing peserta didik untuk mampu bertanggung jawab dan menghadapi risiko pilihan, kira-kira konselornya juga perlu seperti itu. Ya, itulah mungkin ya proses belajar menjadi seorang guru BK atau konselor. Sekali lagi, tidak hanya menguasai teknik, tetapi pribadi konselor itu sendiri akan memberi warna dan menjadi dalam tanda petik instrumen fasilitasi perkembangan peserta didik. Terima kasih Mbak Ana atas kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, dan mari kita belajar secara terbuka dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Untuk Bapak dan Ibu semua, sebuah diskusi yang benar-benar sangat buat saya ini luar biasa ya, untuk saya dan untuk PMATK Pancasila dan guru-guru bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Profesor Haji Dr. Sunarya Kartadinata. Dan sebelum saya menutup kelas, kita mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu guru bahwa kegiatan seri webinar guru berbagi pada tatap muka, pembelajaran tatap muka berbatas ini masih banyak yang lain sampai tanggal 2 Juli nanti. Untuk teman-teman semua bisa belajar bareng bersama PM4TK, Penjas dan BK. Salam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.